Loki merupakan salah satu tokoh utama dalam mitologi Nordik. Selain handal dalam berbicara, Loki juga memiliki kemampuan untuk berubah menjadi apapun. Loki juga terkenal dengan kecerdasannya yang melebihi penduduk Asgard. Namun, kecerdasan ini ia gunakan untuk hal yang merugikan penduduk Asgard sendiri. Walaupun sering disandingkan dengan Thor dan Odin, namun sebenarnya Loki adalah keturunan dari Farbauti, seorang raksasa, dan ibunya Laufey atau Nal yang tidak diketahui rasnya apakah seorang dewi, raksasa, atau bukan keduanya. Dalam mitologi Nordik juga dijelaskan jika Loki memiliki beberapa keturunan. Pertama, dari istrinya Sing, seorang Aesir alias dewi. Loki memiliki 2 anak lelaki, Narvi dan Vali. Dan ketika beralih rupa menjadi seekor kuda betina, Loki mengandung Sleipnir, seekor kuda berkaki 8 yang menjadi tunggangan favorit Odin. Kemudian, Loki juga memiliki keturunan dari Angrboda yang berasal dari ras raksasa. Dari Angrboda, Loki memiliki 3 anak yang ditakuti oleh para Aesir, yaitu seekor serigala perkasa bernama Fenrir, Hel yang menjadi penguasa dunia bawah, dan Jormungand, seekor ular yang bertubuh besar. Fenrir, Jormungand, dan Hel tinggal bersama ibu mereka di Jotunheim, alam para raksasa. Ketika para dewa Asgard menerima ramalan bahwa mereka akan menyebabkan masalah di masa depan, Odin memerintahkan mereka untuk disingkirkan ketika mereka masih sangat muda. Dia melemparkan Jormungand ke laut, mengirim Hel ke alam gelap orang mati di bawah es Niflheim, dan akhirnya mengikat Fenrir ke batu di sebuah pulau. Ular ini bisa menjadi begitu besar, sampai-sampai ia dapat mengelilingi bumi, dan kepalanya dapat menjangkau ekornya. Ketika makhluk ini melepaskan ekornya, maka Ragnarok akan dimulai. Musuh bebuyutan Jormungand adalah dewa petir Thor. Tidak pernah dinyatakan dengan jelas mengapa Thor dan Jormungand sangat membenci satu sama lain. Tetapi para ilmuwan modern menyatakan itu karena penghinaan yang diberikan Thor kepada ular dengan mencoba mengangkatnya dari laut di kastil Utgarda Loki, dan kemarahan Thor yang tak terselesaikan karena ditipu oleh raksasa, yang kemudian ia fokuskan pada Jormungand. Pertemuan berikutnya dengan ular besar adalah dalam perjalanan memancing yang tampaknya dimulai dengan cukup polos, sampai Thor mengubahnya menjadi ekspedisi untuk menangkap dan membunuh Jormungand. Dalam cerita ini, Thor pergi memancing di perahu besar bersama Hymir raksasa. Ketika Hymir menolak memberi Thor umpan apapun, Dewa Guntur memenggal kepala lembut terbesar Hymir dan menempelkannya ke kailnya. Mereka mendayung ke suatu tempat di laut di mana Hymir biasanya memiliki keberuntungan terbaik, dan menangkap 2 ikan paus dan beberapa ikan. Hymir puas dengan perjalanan itu dan ingin kembali ke pantai. Tetapi Thor mengambil alih perahu, menuntun mereka pergi lebih jauh untuk menangkap ular besar itu. Hymir memprotes, tapi Thor berhasil memperkuat barisannya dan memancing kailnya yang baru dan lebih besar dengan kepala lembu. Hymir dan Thor menunggu di perahu, dan seperti yang Thor harapkan, Jormungand mengambil umpan. Thor menarik ular dari laut dan meraih palu untuk membunuhnya. Sementara Jormungand memuntahkan racun dari mulutnya saat ia menggeliat di kail Thor. Thor menarik ular lebih dekat di air yang bergolak, dan perahu tampak hampir terbalik ketika Hymir yang takut akan nyawanya mencondongkan tubuh ke depan dan memotong garis Thor. Jormungand menyelam di bawah permukaan dan melarikan diri, sementara Thor menyalahkan Hymir. Dan menurut versi yang berbeda, Thor memukul Jormungand mati dengan palu atau melemparkannya ke laut sebelum meninggalkan perahu. Dalam versi sebelumnya, dari kisah perjalanan memancing, Thor berhasil membunuh Jormungand. Tetapi ini tidak sesuai dengan kemunculan ular di akhir dunia, di mana ia adalah salah satu antagonis utama para dewa. Dalam kisah Ragnarok, Jormungand bergabung dengan Fenrir, Hel, Loki, dan raksasa api sebagai kekuatan yang bisa menghancurkan tatanan dunia.
yang didirikan oleh para dewa dan mengantarkan dunia baru. Pada akhir zaman, Ragnarok sebagai pertempuran terakhir antara kekuatan baik dan jahat dikenal dalam mitologi Norse atau Nordik. Thor ditakdirkan untuk menemukan Jormungand lagi. Pada waktu yang ditentukan, Ragnarok akan ditandai dengan rusaknya hubungan tradisi manusia yang disertai atau diikuti oleh musim dingin yang parah tanpa musim panas. Fenrir mematahkan rantai dan mengamuk di seluruh kosmologi 9 alam Nordik, menghancurkan segalanya, sementara putranya Skoll menelan matahari dan putranya yang lain. Hati melahap bulan, meninggalkan alam tanpa cahaya. Ragnarok adalah terakhir kalinya Thor bertemu Jormungand. Saat keduanya akhirnya bertemu dalam pertempuran, Thor akhirnya berhasil membunuh ular itu. Tetapi Thor disemprot dengan begitu menyeluruh oleh racun Jormungand, sehingga dia hanya bisa berjalan 9 langkah sebelum dia jatuh mati. Di sisi lain, Fenrir membunuh Odin dan pada gilirannya dibunuh oleh putra Odin, yaitu Vidar. Sementara Loki dibunuh oleh Heimdall dan sebaliknya. Sedangkan Surr menyalakan api dunia dan 9 alam terbakar habis oleh api yang begitu besar. Tetapi kekuatan ketertiban akhirnya menang dan dunia baru muncul dari abu yang terbakar.